Oh iya, Keluar. Olivia. Udah sok sok. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Lutfi. Kalau Ya. di DLHK posisinya sebagai apa? Posisinya Ya. saya sebagai penyuluh lingkungan hidup ahli muda. Mulai dari pertanyaan pertama aja Pak. Boleh. Kan seperti yang kita ketahui itu kalau di Unpar sendiri tuh program pengelolaan sampahnya udah dikatakan baik ya oleh DLHK. Nah, gimana sih awal mula atau alasan utama DLHK mau memulai kolaborasi dengan Kappisman di Universitas Katolik Parahyangan? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu kan tanggung jawabnya itu adalah mengurangi sampah ya. Bagaimana cara mengurangi sampah agar tidak terlalu banyak sampah yang dibuang ke TPA. Nah, kita di Kota Bandung itu mengenal dua kawasan berpengelola dengan kawasan tidak berpengelola. Kalau kawasan tidak berpengelola itu seperti perumahan residensial biasa ya, rumah-rumah biasa itu kawasan tidak berpengelola. Nah, kalau kawasan berpengelola itu seperti hotel, restoran, kafe, termasuk sekolah, universitas gitu ya, SMK dan sebagainya. Nah, itu masuk kawasan pengelola. Kenapa masuk kawasan pengelola? Karena mereka punya manajemen sendiri, mereka punya pengelola lah istilahnya seperti itu. Nah, alasan utamanya kenapa di Unpar? Karena waktu itu tuh kan Unpar mereka itu biaya per bulannya untuk pengangkutan sampah itu lumayan cukup banyak ya, cukup besar juga, dan akhirnya memohon bantuan agar dibina untuk melaksanakan pengolahan sampah. Nah, kebetulan juga mereka juga punya tempatnya dan alumninya mendukung waktu itu. Jadi mereka tuh dapat sumbangan biodigester juga ya, yang besar itu yang untuk pengolahan organik secara secara biologi ya. Nah, kemudian akhirnya kita bimbing bagaimana caranya memilah, terus bagaimana caranya mengolah gitu. Nah, sebentar lagi juga mereka akan ada maggot untuk yang BSF-nya gitu. Sementara kalau untuk sampah selain organiknya yang masih bisa dijual, mereka bisa kelola sendiri seperti botol plastik, kartu dan sebagainya. Bahkan mereka tuh punya penjagaan plastik juga, jadi plastiknya jadi kecil-kecil seperti itu. Punya ruangan khusus lah istilah sendiri gitu ya. Dan kita melaksanakan pendampingan ya, alasan utamanya itu tadi kita ingin mengurangi sampah yang masuk ke TPA dan membantu ya Unpar untuk mengolah sampah mereka sendiri gitu. Karena semakin sebuah kawasan pengelola bisa mengelola dan mengolah sampahnya di sumber, maka semakin bagus. Benefitnya dua, yaitu yang pertama mereka bisa mengurangi sampah sehingga membuat sanitasi lingkungan mereka menjadi baik. Yang kedua, mereka bisa mengurangi biaya untuk retribusi sampah itu sendiri. Kalau sebelum kan berarti Unpar tuh mengikuti program Kappisman ya. Kalau sebelum kejadian di Unpar itu, kalau DLHK sendiri punya nggak program untuk mengatasi permasalahan sampah di perguruan tinggi? Nah, sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi sih kita yang saat ini jadi contoh terbaik ya, yang paling bagus gitu ya Unpar, tetap Unpar gitu ya. Tapi memang kita selalu gitu ya, jadi kita sempat juga kemarin bikin workshop juga untuk para pelaku akademisi di universitas. Kita kumpulkannya sama di Unpar juga. Tapi kita itu seluruh Bandung, ada dari Unpar, ITB, terus yang sekolah tinggi ya, di ekonomi dan sebagainya, bahkan sialan juga dan juga. Jadi memang kalau misalnya dibilang sebelumnya apakah sudah ada selain di Unpar, belum ada yang terbaik selain di Unpar. Jadi itu yang pertama dan yang terbaik gitu, untuk saat ini untuk yang klaster perguruan tinggi gitu, seperti itu. Kalau misalnya ada nggak sih insentif buat pihak-pihak yang bergabung dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Unpar? Kalau dibilang insentif ya, sebenarnya kan dengan mengurangi sampahnya aja sebenarnya itu kan mengurangi retribusi sampah ya. Karena kan kalau komersil itu lumayan cukup tinggi untuk harga pengangkutan itu. Nah, paling kita di situ, jadi pengurangan retribusi. Nah, tapi kalau untuk insentif seperti insentif ke petugas sampah gitu, kita kayaknya enggak deh, karena kan kalau kawasan berpengelola adalah kawasan yang sebaiknya tidak dapat subsidi. Jadi kalau subsidi itu kita banyakkan lebih ke kawasan tidak berpengelola, kayak misalnya penduduk perumahan atau di rumah-rumah. Nah, kita yang kasih mereka sarana prasarana pengolahan sampah dan sebagainya. Tapi kalau Unpar, karena dia kawasan pengelola yang komersil ya, menghasilkan uang dari situ, mereka juga dibantu oleh alumninya gitu, seperti itu. Jadi
kayaknya lebih prioritas kita lebih ke kawasan tidak pengelola untuk subsidi. Terus kalau misalnya dalam melaksanakan program di Unpar ini, program Mangpisman, ada kendala tersendiri nggak, Pak? Nah, sebenarnya kalau dibilang kendala ya, selalu ada kendala ya. Baik itu dari segi SDM, ya, kemudian juga dari lahan ya. Walaupun sebenarnya Unpar juga punya lahan yang cukup besar. Ya, tapi kan mereka juga fokus utamanya adalah pendidikan sebenarnya kan, bukan pengelolaan sampah. Otomatis walaupun sampah mereka itu tidak bisa dibilang sedikit, banyak, tapi mereka sudah melaksanakan pengolahan itu sudah bagus gitu ya. Kalau misalnya mereka mau diolah semua, otomatis mereka membutuhkan lahan lebih besar, tapi kan ini tidak gitu ya. Jadi mungkin ada sebagian sampah yang masih kita angkut seperti itu. Nah, jadi selain itu juga paling kalau misalnya dari Unpar sendiri mungkin itu ya keterbatasannya, limitasinya. Tapi kalau misalnya dari kita juga mungkin dari pengangkutan kayak seperti kemarin ada TPA, kita bermasalah karena kebakaran, otomatis pengangkutan nya berhenti untuk beberapa waktu gitu kan. Nah, itu cukup mengganggu juga tuh pengelolaan sampah di Unpar, karena kan ada sampah yang tertumpuk gitu. Jadi kalau misalnya sampahnya makin lama makin numpuk yang harusnya kita angkut, itu membatasi gerak mereka untuk melaksanakan pengolahan sampah yang seperti biasa mereka lakukan. Gitu. Kalau upaya untuk mengatasi kendala tersebut dari DLHK udah melakukan apa? Nah, biasanya kalau misalnya kita kan, kalau misalnya untuk kendala SDM, lahan, itu kita bisa atasi dengan perencanaan biasanya. Jadi perencanaannya kita pertama mulai dari jumlah timbulan sampah itu berapa, kita hitung kan jumlah timbulan sampah. Nah, setelah kita mengetahui jumlah timbulan sampah, kita tahu berapa jumlah fasilitas persampahannya, berapa luasan lokasi titik kumpul, titik angkut atau titik pengelolaan sampahnya gitu kan. Jadi sebenarnya kita lebih ke sifatnya lebih ke pencegahan dibandingkan ke perbaikan gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau sampah itu kalau misalnya kita perbaikan, tetap aja dampaknya udah langsung terasa gitu ya. Jadi lebih baik pencegahan kalau untuk sampah gitu ya. Nah, kalau untuk segi pengangkutan ya kita nambah unit baru kemarin untuk truknya. Kemudian kita juga punya pusat-pusat olah organik yang lain gitu yang bisa untuk mengakomodir kelebihan sampah yang dihasilkan oleh kawasan berpengelola. Contohnya seperti fasilitas olah organik dengan menggunakan BSF di Bage gitu. Kalau dalam program Pangpisman di Unpar sendiri, stakeholder yang terkaitnya siapa aja, Pak? Dari pihak dari mana di Unpar? Ya, di Unpar. Pangpisman stakeholdernya siapa aja? Ya. Jadi kalau misalnya stakeholdernya, sebenarnya kan stakeholdernya pertama pastinya Civitas akademisi di Unpar itu sendiri, ya kan. Yang kedua Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga itu ada Bank Sampah Induk Kota Bandung, karena mereka juga mengirimkan sampahnya ke Bank Sampah Induk Kota Bandung gitu ya. Terus kemudian juga kita juga dibantu oleh media massa. Jadi media massa juga pernah juga memberitakan mengenai pengolahan sampah di Unpar. Selain itu juga apalagi ya, saya nggak tahu sih kalau misalnya pengusaha apa ada yang ngambil barang di Unpar atau tidak, atau ada barang sebagian mereka yang sudah dijual atau tidak gitu. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan langsung sama pihak Unpar. Ini kalau wawancara ke Unparnya udah dengan siapa, Pak? Dengan Bu yang langsung manajer ASP Unparnya. Siapa? Bu Sepani. Bu siapa ya, lupa. Lupa. Pas sama Pak Wasito udah pernah. Pak Wasito udah pernah. Tapi waktu itu keliling sama Pak Acil juga dari DLHK-nya. Oh, sama Ibu Febrina. Nah, Pak Acil udah pernah diwawancara belum? Belum, dan tadinya tuh pengen 2 informan, misalnya dari Pak Lutfi atau sama dari Pak Acil. Ya, nanti Pak Acil juga harus di ini juga. Kalau ya. Paling nanti ke Pak Acil lagi ya. Iya, Pak Acil lagi. Karena beliau itu yang paling pertama untuk menampingan di Unpar. Kalau mau minta wawancara ke Pak Acil, boleh nanti langsung ke Pak Acil. Oh, ya. Bilang aja dari Pak Lutfi gitu. Iya. Kemarin juga udah dari Pak Rianto yang di Kang Fisman. Itu tuh dikasih nomor Pak Acil, cuman nggak berani nge-WhatsApp. WhatsApp aja. Iya. Dilanjut ya, Pak. Lanjut. Kalau misalnya dalam melaksanakan program Kang Fisman di Unpar itu, apakah di pertemuan pertamanya tuh dilakukan dialog tatap langsung? Iya, jadi kan pertemuan pertamanya memang kita kan harus ngomong dulu ya, harus diskusi dulu dengan pihak prasarana dengan Pak Wasito dulu, Pak Wasito gitu kan. Permasalahannya apa, jumlah sampahnya berapa kira-kira, terus lahannya di mana yang mau dipersiapkan, SDM-nya berapa, terus kita bikin perencanaannya, strateginya seperti apa, nanti sisa dari
sampah yang sudah terkelolanya berapa, nanti diangkut oleh UPT, lokasi pengangkutannya di mana dan sebagainya gitu. Terus kan yang Alifia ketahui itu Unpar tuh kerjasama sama Rekosistem ya. Rekosistem tuh yang ya punya yang itu alumni. yang kontainer itu di depan ya, dia untuk sampah iya. daur ulangnya dijual ke situ kan. Nah, kalau misalnya dalam program Kang Pisman sendiri, kalau DLHK tuh apa sih, berkolaborasi langsung dengan Rekosistem juga atau Enggak, enggak ya? kita nggak berafiliasi dengan ekosistem karena ekosistem itu kan pihak swasta ya. Nah kayaknya juga tadi masuk stakeholder juga tuh ekosistem ya. Jadi kita nggak ada afiliasi dengan ekosistem, tapi kemarin waktu pas pembukaan awal memang kita diundang juga gitu kan ya untuk melihat pembukaan opening dari ekosistem itu, buka konten di situ ya. Kita secara secara terbuka ya kita support lah ya, support gitu, karena ya itu juga bisa membantu Unpar untuk mengelola sampahnya lebih jauh lagi gitu. Kalau misalnya dari hasil diskusi pertama itu, kesepakatan apa yang ada antara Unpar sama DLHK dalam pengelolaan sampah? Ya kesepakatannya kita melakukan pendampingan yang paling penting. Jadi pendampingan dari DLH menyiapkan pendamping di Unpar yang siap untuk dilakukan pendampingan gitu. Jadi siapa saja SDM yang mau disuluh ya, disuluh itu maksudnya diedukasi gitu kan. Terus tempatnya di mana gitu kan. Nah kita siapkan pendampingnya Pak Acil gitu kan. Jadi kita bikin jadwal tuh berapa minggu sekali kita datang ke Unpar. Iya, ke Unparnya. Terus berarti ada rutin ya Pak? Rutin, step-stepnya apa aja nih. Kalau misalnya udah step ini, kita lanjut ke step yang lain gitu. Sampai akhirnya sampahnya bisa terkelola. Lanjut ya Pak. Kalau misalnya untuk kolaborasi kan harus ada kepercayaan ya Pak dari Unpar maupun dari DLHK. Nah, menurut DLHK gitu, bagaimana sih cara membangun kepercayaan ke Unpar gitu biar sampahnya mau dikelola bersama? Membangun kepercayaan, ya caranya ya kita kan secara konsisten kita lakukan pendampingan gitu kan. Dengan seringnya kita datang ke sana, dengan seringnya kita monitoring dan evaluasi ke sana gitu kan, dengan seringnya kita berkomunikasi dengan pihak Unpar ya, terutama dengan pihak sarana dan prasarana gitu ya kan. Mereka juga butuh kita datang. Kenapa ya? Karena mereka juga pengen tahu apakah sudah benar apa enggak gitu kan ya, dengan secara konsisten kita datang ya itulah yang menimbulkan kepercayaan gitu. Kalau berarti antara DLHK sama Unpar punya ketergantungan satu sama lain nggak Pak dalam program ini? Kalau dibilang ketergantungan sih sebenarnya enggak ya. Maksudnya itu ya, kita saling membutuhkan mutualisme, tapi ya nggak saling ketergantungan juga sih. Ya kita butuhnya ya kita pengennya kawasan pengelolaan itu mengurangi sampahnya, ya kan. Unpar juga butuh sampahnya terkelola juga gitu kan, sampahnya terkelola dengan biaya yang mungkin minimal mungkin gitu kan ya. Dan mereka juga punya program-program lain ya, apalagi kan mereka punya kerjasama internasional gitu. Misalnya mereka punya kerjasama dengan MUFTP itu, Milan Urban Food Security Pact ya itu. Jadi sebenarnya mereka tuh hasil dari pengolahan sampahnya ada yang mereka bisa bisa pergunakan untuk program ketahanan pangan mereka misalnya itu, seperti itu. Yang jadi mereka juga punya bahan untuk edukasi juga dalam pengolahan sampah seperti itu. Kalau dari DLHK, komitmen apa yang diberikan ke Unpar untuk pelaksanaan program Kang Pisman di kampusnya? Pendampingan. Komitmennya berarti berupa pendampingan. Yang rutin ya Pak berarti setiap pendampingannya. Lanjut ya Pak. Kalau misalnya dari DLHK ada keterbukaan data atau informasi kepada pihak Unpar nggak? Sebenarnya kalau keterbukaan data ya kita terbuka aja. Jadi kan kemarin juga ada workshop ya, kita buka datanya. Kalau misalnya klaster pendidikan itu berapa sih yang udah mulai pengelolaan sendiri gitu kan. Jumlah timbulan sampah Kota Bandung juga kita perlihatkan juga berapa ya kan. Jumlah SDM yang kita punya berapa. Jadi mungkin kita juga nggak bisa setiap hari datang ke Unpar gitu kan, ada jadwalnya gitu kan. Kalau misalnya mereka butuh data-data lain, misalnya bagaimana caranya mengolah sampah gitu kan, kita ada teknik-tekniknya sendiri ya. Teknologinya BSF ya kita ajarin dengan menggunakan Black Soldier Fly. Mau composting kita ajarin, dengan biodigester ya kita ajarin juga. Terus misalnya sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang yang diterima oleh bank sampah ya kita kasih tahu gitu kan. Sampahnya jenisnya ini. Kalau
program Kang Pisman di Unpar ini kan baru berjalan dari 2019 ya. Apa sih hasil pencapaian sementara dari program ini di Unpar gitu? Pengurangan sampah itu sendiri sih. Dari yang tadinya nggak tahu berapa, saya lupa, nanti bisa ditanyakan. Yang tadinya berapa banyak gitu kan, akhirnya setelah terkelola itu pengurangannya sekian puluh persen gitu dari jumlah sampah awal. Ya Pak, kalau misalnya dari DLHK sendiri ada forum khusus gak Pak untuk program Kang Pisman? Forum khusus kita untuk yang kawasan tidak pengelola ada namanya kawasan bebas sampah, gitu kan. Jadi kalau untuk yang kawasan pengelola ini kita ada forumnya, jadi kita ada di WhatsApp group ini, kita ada wagnya lah istilahnya, bukan forum ya. Udah pernah lihat belum? Belum. Ini ya, kawasan. Kamu mau ke belakang? Kenapa? Kamu mau ke belakang dulu? Enggak. Kamu mau ke belakang dulu, situ ada. Enggak, aku cuma bisa diam. Nggak bisa diam ya? Iya. Ini ada 218 member. Ini kawasannya mereka Hotel Resort Cafe, termasuk Unpar juga di sini. Jadi ada kategori yang berpengelola gitu, kawasan berpengelola. Ada kawasan pengelola, ada kawasan tidak berpengelola. Yang saya bilang tadi, kawasan tidak berpengelola itu yang seperti rumah-rumah biasa gitu kan, yang tidak ada pengelolanya. Kawasan pengelola itu yang ada pengelolanya, seperti kawasan komersil, hotel, restoran, kafe, sekolah. Kalau pertanyaan dari saya cukup sih, ada beberapa yang udah kejawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sama paling kalau dari DLHK punya data ini nggak Pak? Data kan Unpar tuh kalau nggak salah report tiap hari ya? Iya. Report tiap hari. Bukan Enggak, tiap hari. report tiap hari sih. Tiap bulan ya? Atau kemarin wawancara katanya? Sebentar ya. Ya. Sebentar. Anira, dulu. Kalau nggak salah tiap triwulan apa ya? Sebentar. Assalamualaikum. Pan. Salam Pak. Pan, mau nanya kalau Unpar itu ngasih laporan nggak ke kita pengurangan sampahnya? Iya, udah dari 2 tahun yang lalu. Ada nggak datanya? Aku boleh minta dong kalau ada. Boleh. Oke, tunggu ya. I'll kirim linknya. Ya, oke. Yuk. Ada. Paling mau minta data itu sih buat di laporan. Iya. Oke, terus minta data apa lagi? Kalau kemarin ke ibu ini minta data perguruan tinggi yang udah mengelola sampah, tapi katanya belum ada ya Pak kalau data itu. Belum ada. Nggak apa-apa itu. Klaster pendidikan belum tercipta dengan ini. Kalau mau wawancara ke Pak Acil, itu Alifia harus ke resepsionis lagi atau gimana? Langsung aja, coba aja dulu. Bentar. Dulu ya. Ya. Tapi belum buat janji sih. Kemarin mah mintanya. Belum. Ya. Mintanya gimana? Kemarin tuh Unpar bilangnya Bu Jessica atau Pak Acil. Acil aja. Assalamualaikum Pak Acil. Waalaikumsalam. Pak Acil, ini ada yang mau wawancara dari STI Alan ya, tolong diakomodir. Ada yang mau wawancara sebentar aja. Mau di mana katanya? Mau di mana? Bebas. Mau di mana Pak Acil? Mau di mana? Mendingan di kantor atau? Saya lagi di Kobo, Santosa. Kapan ke kantor? Besok pagi bisa nggak? Besok pagi ya? Besok pagi bisa. Besok pagi jam? Ya, 9 boleh. 8, 9 juga. 9 lah. Ya, oke. Ya. Sip. Oke. Nuhun Pak Acil. Yo, gitu. Siap. Namanya Alifia apa? Alifia Novita Rembulan. Rembulan sih namanya. Jadi aja ya. Namanya Alifia. Bukan matahari, bukan. Bukan, bulan. Ya. Bapak, maaf lupa iya. kalau misalnya siang bisa nggak ya? Soalnya besok tuh saya harus ke Kopo Santosa juga. Ada apa? Lagi sakit. Siapa yang sakit? Saya. Sakit apa? Ada penyakit dalam, harus ke penyakit dalam. Pak Acil, katanya besok siang jam berapa? Paling jam abis zuhur. Habis zuhur katanya? Habis zuhur? Hah? Habis zuhur katanya bisa? Besok? Apa lusa aja gitu? Lusa aja. Mendingan lusa. Rabu. Rabu aja lah, rencana pagi.
Rabu pagi. Rabu ya? Ya, Rabu pagi ngetel naon ya. Kalau besok mas siang mah. Iya, siap. Saya masih kayaknya masih di Soekarno Hatta. Iya, siap. Ya. Oke, siap. Siap. Rabu pagi. Naon ya? Ya. Sakit apa? Ini kemarin tuh asam lambung, terus dirawat di Santosa Koko. Oh, ini ya baru putus pacaran ya. Jadi Enggak. sakit lambung ya. Stres kamu ya? Move on. Ini stres skripsi, Pak. Aduh. Skripsi stresin gampang gini ya skripsi lah. Telat. Bentar lagi udah masuk semester 9. 9. Iya, 1 Agustus. Harusnya semester 8 nih harusnya beres. Iya, beresnya harusnya. Semester 8 ini harus beres ya. Soalnya kalau masuk semester depan harus bayar lagi ya. Iya. Itu ya pusingnya ya. Iya, kayak gitu, bayar lagi. Emang berapa sih bayarnya semester? Kalau di Setialan 2 juta. Oh, di kita. Ya kalau angkatan sekarang, kalau angkatan saya 2 juta, tapi angkatan yang baru naik 3 juta. Gitu. Iya, beda. Paling saya mau minta foto. Boleh. Kan foto. Boleh.